Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Karma, si Ratu Drama, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih and so just try keep up with me. Selang 2 jam, kami pun pulang dengan menumpang pada mobil yang mengangkut barang belanjaan kami. Kami pun turun dan ibu yang duduk di teras sambil mengikat tali rumput laut terkejut. Kinan yang ada di sampingnya tersenyum penuh arti. Satu persatu pekerja agen menurunkan barang dan diletakkan di teras kami. Ibu tak banyak bertanya, hanya matanya saja terus melihat ke arah kami. Setelah selesai, aku memberikan uang rokok kepada kedua orang pekerja tersebut. Lalu mereka pamit. "Barang sebanyak ini buat apa, Dok?" tanya ibu dengan bingung. Mulai hari ini kita akan buka jualan sembako, Bu. Kinan sama Erin juga punya ide supaya sambil berjualan sayur masak di teras. Kami tadi sebelum belanja ke agen mampir ke rumah Mang Parto, dan beliau setuju akan mulai membuatkan warung buat ibu di halaman ini. Tunjukku. Ibu melongo serasa tak percaya. Aku, Kinan, dan Erin gegas memeluk orang tua kami satu-satunya. Mulai sekarang, ibu gak usah lagi bekerja mengambil borongan mengikat tali rumput laut. Sisa yang ada ini akan Erin kembalikan. Ibu istirahat saja. Tugas ibu memastikan penyusunan barang jualan aja nanti. Enaknya taruh berasnya di mana, taruh gula dan minyaknya di mana. Pokoknya kayak mandur gitulah. Kalau yang berat-berat biar Erin dan Kinan yang melakukannya. Untuk Mbak Raja karena hamil juga harus banyak beristirahat dan jangan terlalu banyak gerak. Khawatir si kecil nanti kenapa-napa. Kata-kata adik bungsuku membuatku bangga padanya. Ya, semoga saja dengan awal mula kami membuka usaha ini akan mendapat berkah dan setidaknya membuat ibu beristirahat total mencari nafkah buat kami, anak-anaknya. "Memangnya suamimu gak marah kamu belanjain ibu begitu banyak?" Aku menggelengkan kepala dengan cepat. "Gak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu. Ini murni uang tabunganku selama ini. Selain itu, ada satu set perhiasan yang dibelikan untuk mas kawinku. Itulah yang kujual. Hanya cincin ini saja yang aku sisakan," sebutku dengan senyum. Memperhatikan cincin kawin yang sebentar lagi akan aku tanggalkan karena niatku ingin bercerai dengan Raditya. Selang beberapa menit, kami mulai bekerja menyusun barang-barang jualan. Saat di agen tadi aku membeli beras dengan kemasan karung ukuran 5 kg saja. Gula putih kemasan 1 kilo dengan setengah kilo. Minyak goreng mulai kemasan 1 liter, 1 kilo sampai kemasan botol dengan beragam berat. Terus mie instan, telur, kecap, saus, bumbu-bumbu penyedap, obat nyamuk, sabun cuci, dan sabun cuci piring yang ukuran mini dijual dengan harga 2 ribuan. Hingga pengharum pakaian juga peralatan mandi lainnya. Aku ingin sekali menjual rokok. Hanya saja aku khawatir uangku tidak mencukupi. Kata Erin, lebih baik jual kecil-kecilan saja dulu untuk melihat apa yang lebih dibutuhkan warga sekitar kampung kami. Setelah tahu barulah belanja lebih banyak, dan tentunya harus pandai memutar uang modal yang dimiliki. Aku senang. Ide adik bungsuku ternyata ia punya jiwa dagang juga. "Jualan juga harus teka-tekaan, Mbak. Untuk urusan jaga warung biar aku aja nanti. Biasanya ada saja tetangga 1-2 yang punya kebiasaan berutang. Nanti ku tulis di kertas dan ditempel besar-besar. Kalau di warung kita tidak ada istilah bon alias utang, nanti warung kita juga yang hancur gara-gara bon." Aku tergelak. Bercandaannya keterlaluan juga nih anak. Tapi sepenuhnya adikku benar. Baru saja setengah jam buka, sudah ada beberapa ibu-ibu yang singgah ke rumah untuk mencari barang sembako.
Erin dan Kinanti dengan cekatan melayani pembeli. Aku dan ibu bagian menghitung dan memasukkan belanjaan ke plastik yang sudah kami siapkan. Begitu malam, aku dan kedua adikku mulai menghitung berapa jumlah barang yang laku dan berapa modalnya dan berapa jumlah keuntungannya. Alhamdulillah, sehari aja udah untung 60.000. Kalau begini terus setiap hari bisa dapat keuntungan 1.800.000 loh. Kalau barangnya lebih banyak lagi, pasti keuntungan akan semakin berlipat, kataku sambil memasukkan uang di dalam toples kaca lalu menutupnya. Yang ada aja dulu mbak, kita sambil lihat apa yang dibutuhkan warga di sini. Erin kembali mengingatkan. Aku mengangguk setuju. Ibu bisa pakai uang ini untuk modal berjualan sayur masak, entah untuk besok atau lusa. Karena kalau mau belanja sekarang sudah kelihatan malam. Besok pagi aja belanja dan jualannya lusa aja. Aku menyerahkan uang 300.000 ke tangan ibu. Berarti ibu aja yang berjualan sayur masak? Tanyanya. Bukan bu, ibu hanya berbelanja saja dan untuk pengolahannya aku sama Kinanti yang melakukannya. Untuk urusan warung biar Erin aja. Ibu bisa duduk-duduk di warung sambil menemani Erin melayani pembeli, titaku. Kamu itu sama saja menyuruh ibu jadi pengangguran. Masa ibu gak ada kerjaan? Minimal membantu kalian. Aku dan kedua adikku kompak tertawa mendengar omelan ibu. Loh, siapa bilang ibu menganggur? Belanja ke pasar juga kerja itu bu. Bu, apa salah kalau sekarang itu giliran kami yang mencari nafkah dan menyenangkan hati ibu? Sejak bapak meninggal, semua beban dan tanggung jawab di pundak ibu yang harus menghidupi kami. Sekarang saatnya kami yang melakukannya ya bu. Ibu jangan protes ya, kataku. Ibu langsung menghambur memelukku dan meminta kedua adikku untuk bergabung. Kami menangis terharu bersama. Coba sejak lama ini kulakukan. Mungkin rasa bersalahku tidak akan pernah ada membiarkan ibuku menjadi buruh pengikat tali rumput laut yang menyita hampir seluruh waktunya. Dan sementara hasilnya tidak seberapa. Aku menyesal tidak bergerak cepat dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk suamiku yang pembohong itu. Dan kini aku berjanji akan membahagiakan keluargaku apapun itu nantinya. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Raditya. Sesuai dugaanku bersama Sally, Rasya benar tak menampakkan batang hidungnya sama sekali hingga malam hari. Meski begitu aku mencoba sabar hingga esok hari dan tetap berharap ia akan balik ke rumah. Dugaanku ternyata salah. Beruntung ibu dan Sally mengajakku untuk keluar menyegarkan pikiran setelah apa yang aku lalui. Mencoba menyibukkan diri dengan makan malam bersama Sally, ibu dan juga Putri adalah solusi yang tepat saat ini. Tak tanggung-tanggung, aku membawa mereka ke restoran yang mahal, tempat di mana aku pernah makan malam bersama Rasya. Keluargaku juga perlu dimanjakan sekali-kali. Kamu terlalu lemah di depan istrimu, makanya istrimu mengelunjak seperti ini. Ini sudah kedua kalinya dia minggat dari rumah hanya karena soal sepele. Selalu saja pergi dari rumah kayak anak kecil saja. Apa gak malu ia berlaku seperti itu? Omel ibu. Aku akui, Rasya seperti anak kecil sekarang ini. Lebih banyak maunya ketimbang saat baru pertama kali menjadi istrinya. Dulu Rasya adalah wanita dan istri yang penurut. Sehingga saya merasa beruntung mendapatkan setelah berpisah dari Mariana. Apalagi Rasya dikaruniai wajah yang sangat cantik, berbanding terbalik dengan Mariana yang hanya sok cantik dan begitu tergila-gila dengan pujian laki-laki di sosial media. Rasya justru memiliki sifat kebalikannya. Mungkin juga Rasya begitu karena ia berasal dari kampung, sehingga penggunaan handphone benar-benar sesuai kebutuhannya saja. Dulu kehidupan rumah tanggaku selalu akur saja. Meski secara diam-diam, aku selalu menyisihkan uang sebisa mungkin membantu Mariana yang saat itu tengah kesulitan ekonomi. Meski telah menikah dengan Dahlan, aku membantunya berharap putri yang ikut dengannya akan dirawatnya dengan baik. Namun belakangan ini aku kecewa begitu tahu Mariana hanya memanfaatkanku semata. Padahal aku lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan Mariana bersama putri daripada kebutuhan Rasya dan keluarganya.
Rahasia kerap menyimpan uang receh yang rutin ia kumpulkan, dan jika terkumpul 500.000, ia akan menitipkannya padaku untuk dikirim ke ibunya di kampung. Hanya saja aku tak mau jika apa yang aku hasilkan dinikmati oleh keluarga Rahasia. Aku pun memutuskan tidak pernah mengirimnya dan memberi uang tersebut pada Sally untuk kebutuhannya bersama ibu. Hitung-hitung mengurangi bebanku karena terlalu banyak memberi buat Mariana dan Putri. Betul itu, Mas. Kurang apa kamu selama ini sama Kak Rahasia? Kita sudah sering bawa dia jalan-jalan. Masa iya hanya karena Putri ia sampai begitu pakai acara mikat aja? Aku yakin dia sengaja meninggalkan handphonenya supaya kamu tidak bisa menghubungi dia. Itu artinya dia sudah tidak mau lagi kamu mencarinya. Lebih baik biarkan saja dia. Memangnya dia bisa apa hidup di luar sana? Timpal Sally membuat lamunanku buyar seketika. Aku merasa ibu juga adikku ada benarnya. Ibu sama Sally memang benar mengenai Rahasia. Hanya saja, bukannya apa sih Bu, Rahasia juga tengah hamil. Sekarang kalau mau membiarkannya juga nggak bisa kulakukan. Aku takut dia kenapa-napa di luar sana. Berharap saja dia tinggal di kosnya Sita, jadi hidupnya akan aman. Kamu yakin hamilnya dari kamu, Mas? Secara dia pergi dengan tiba-tiba menyusul Robby yang kriminal itu, yang malah baru saja melarikan diri. Kebetulan sekali dengan perginya Kak Rahasia. Apa kamu gak curiga Kak Rahasia gak sabar memberitahukan kehamilannya pada pacarnya? Tanya Sally membuatku dia membisu. Ibu makin pusing dengan kelakuan istrimu. Kalau ia terlalu bertingkah, seharusnya kamu tahu harus berbuat apa. Kamu itu kalau soal cari uang memang jago, bahkan bisa menyenangkan keluargamu. Tapi giliran mencari bini gak ada yang betulnya. Semuanya gak jelas. Ucap ibu membuatku menghela nafas panjang. Saat kami sibuk membicarakan Rahasia, Putri malah terlihat asik memainkan handphonenya, dan dari suara notifikasi yang masuk merupakan nada dering untuk pesan yang biasa digunakan pada aplikasi bergambar telepon yang berwarna hijau itu. Putri, sebaiknya kamu makan dulu. Urusan main handphonenya nanti aja, ujarku menegurnya. Sebentar saja, aku mulai mengobrol dengan ibu juga Sally. Bunyi notifikasi membuat Putri tidak fokus dengan makan malamnya dan kembali membuka pesan yang masuk. Sesekali ia menyugihkan senyum. Tingkahnya membuatku menghela nafas kasar. Gimana ini? Besok kalau sampai dia nggak juga pulang, kamu cari ke rumah Sita. Pastikan kamu temui dia, dan jika dia sudah tidak berniat lagi pulang, kembalikan saja ke rumah ibunya. Setelah itu kamu bisa bebas mencari perempuan lain yang lebih baik buatmu dan Putri. Titah ibu membuatku pasrah tak berkutik. Kalau kamu kesulitan, biar nanti aku atau ibu yang carikan jodoh yang tepat buat Mas. Pastikan yang tidak banyak tingkah. Harus disurvei lebih lama lagi, memastikan dapat jodoh terbaik, saran Sally. Aku lebih banyak diam dan terus memperhatikan tingkah Putri yang membuatku kesal melihatnya. Hampir sama dengan mamanya, Mariana, yang begitu gila dan ketagihan dengan handphone hingga orang sekitarnya tak ia pedulikan sama sekali. Dasar anak sama mama benar-benar sulit dibedakan kelakuannya. Putri, aku kembali menyentaknya dengan panggilanku. Aku menegurnya melalui mataku. Ia malah menunduk dan menggenggam handphone di tangan yang ia letakkan di bawah meja, persis tempat diduduknya. Ia pasti akan curi-curi memainkan handphonenya. Biar saja anakmu begitu. Kita juga lagi sibuk membahas Rahasia, kamu malah sibuk memperhatikan anakmu. Putri juga butuh hiburan, bela ibu persis di depan Putri. Hal ini tentu saja membuatnya besar kepala. Putri tersenyum dan memindahkan posisi handphone ke atas meja. Namun ia balik sehingga aku pun maupun yang lainnya tidak bisa melihat layar depan handphone Putri. Gimana? Apa kamu mau ibu atau Sally yang mencarikan perempuan untukmu? Berondong ibu membuatku sulit berkonsentrasi. Aku hanya mengangguk tanpa tahu ibu sedang membicarakan apa. Baguslah, besok kamu pastikan mendapatkan Putri, dan kamu selesaikan semua urusanmu dengan Rahasia. Lakukan cepat supaya ibu bisa mengenalkan kamu dengan teman-teman ibu nantinya.
Baiklah Bu, semuanya terserah Ibu aja lah, sahutku akhirnya. Setelah menyelesaikan makan malam, kami pun bersiap untuk pulang. Aku masih terus memperhatikan Putri yang tak hentinya menatap layar handphonenya. Rasanya menyesal membelikannya handphone jika menjadikan Putri anak yang cuek dan fokus sama HP-nya saja. Benar kata Raja, mungkin belum waktunya Putri mendapatkan gadgetnya. Masih terlalu dini. Sesampainya di rumah setelah mengantar ibu dan juga Sally, aku penasaran dengan siapa Putri berkomunikasi. Putri sempat tertidur di mobil namun bangun kembali begitu mobil sampai di depan rumah. Aku membiarkannya masuk ke dalam kamar. Selang beberapa menit aku pergi ke kamarnya dan melihat anak semata wayangku sedang tertidur pulas. Perlahan ku ambil pegawainya dan membuka layarnya. Beruntung Putri belum paham cara mengunci handphonenya, sehingga dengan mudah aku membuka dan mencari apa yang ia lakukan sejak tadi di restoran. Ketika membuka pesan dari aplikasi hijau, mataku membelalak saat tahu ia berkomunikasi dengan siapa sejak beberapa jam yang lalu. Bukan hanya itu, awal aku membelikan handphone Putri sudah beberapa kali menerima panggilan dan saling berkirim pesan dengan sebuah nomor yang tanpa di-save di kontaknya. Tetap ku hafal sebagai nomor kontak mamanya, Mariana. Jadi ini alasan Putri minta dibelikan handphone. Ternyata dia menjadi mata-mata mamanya selama ini. Bahkan pembicaraanku di restoran tadi ia rekam dan dikirimkan ke mamanya. Keusap wajahku. Tak menyangka sama sekali. Pertanyaannya sejak kapan Putri kembali bertemu dengan mamanya yang sekarang ini masih buron, sedangkan kami sendiri tak pernah tahu keberadaan mamanya. Tak menyangka sama sekali jika selama ini Putri begitu aktif berkomunikasi dengan mamanya, Mariana. Semua ini bermula saat malam ku periksa handphonenya dan melihat bukti-bukti di sana. Sepertinya aku dan keluargaku wajib hati-hati dengan apa yang dilakukan oleh Putri. Apa kira-kira yang harus kulakukan ya, agar apa yang dilakukan Putri bisa berhenti? Putri harusnya tahu jika dia berurusan dengan mamanya yang kini seorang pelaku kriminal. Mariana juga selalu saja membuat pusing dengan kelakuannya. Ia seakan tidak pernah jera dengan apapun yang ia kerjakan. Ia merasa selalu bisa mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan resikonya. Parahnya, ia melibatkan Putri dalam tindakannya yang tak pantas itu. Entah apa tujuannya mengutus anak satu-satunya yang kumiliki itu untuk memata-matai keseharian kami. Sepulang kerja aku putuskan membicarakan tentang Putri ke ibu juga adikku. Aku pun langsung mampir ke rumah ibuku. Mereka menyambutku seperti biasanya. "Gimana? Apa Rasya sudah pulang ke rumah?" cecar ibu saat aku baru saja mengempaskan bokongku di sofa ruang tengah. "Belum Bu. Sekarang ini bukan itu yang ku permasalahkan, tapi Putri," sahutku. Ibu dan Sally dengan heran menatapku. "Memangnya ada apa dengan anakmu?" tanya ibu. Terlihat ia dan juga Sally saling penasaran, sementara aku mengatur nafasku sebelum mengungkapkan semuanya. Ternyata Putri minta dibelikan handphone karena mau berkomunikasi dengan Mariana. Apa saja mengenai kita di rumah, pembicaraan kita, gerak-gerik kita, semuanya dia laporkan ke Mariana. Aku juga baru mengetahuinya semalam, karena memang sibuknya dia dengan gawainya membuatku emosi. Seakan ia tidak tahu mau lepas dengan alat canggih itu. Nyatanya memang ada sesuatu di sana. Terangku, mereka berdua kompak melongo. Semua yang kita lakukan, Putri laporkan ke Mariana. Terus gimana ceritanya dia ketemu sama Mariana sampai bisa mulai berhubungan? Sementara selama ini Putri juga tidak pernah keluar rumah kecuali... Oh, iya, bisa jadi Mariana mendatanginya saat ia pergi sekolah, sebut ibuku. Tapi itu tidak mungkin Bu, sebab Putri sekolah di sekolah yang berbeda dari tempatnya yang dulu. Tidak mungkin juga Mariana tahu lalu mendatangi Putri ke sana. Terus
Sejak kapan mereka mulai komunikasi? Kali ini Sally yang bertanya. Sejak kubelikan handphone hari Selasa itu, panggilan tersambung dan mengobrol cukup lama. Juga pada hari yang sama. Itu artinya sudah hampir beberapa hari ini mereka intens berkomunikasi. Kenapa rasanya aku jadi tak percaya lagi dengan anakku sendiri ya? Makin hari Putri sudah semakin mirip dengan mamanya, terutama sifatnya itu. Pusing aku, keluhku. Kalau menurut ibu, lebih baik kamu selidiki saja Putri dan cari tahu di mana Mariana berada. Tidak perlu langsung berbicara dengannya. Cukup lakukan diam-diam. Minimal kamu bisa bekerja sama dengan polisi untuk menangkapnya. Ibu agak heran juga sama Putri. Sudah jelas-jelas mamanya yang membuatnya masuk ke rumah sakit, tapi ujung-ujungnya ia sendiri yang malah dekat kembali sama mamanya. Atau Putri kecelakaan memang sengaja supaya bisa kembali ke rumah kamu, terus mengawasi apapun yang kamu lakukan. Kata-kata ibu membuatku merasa ada benarnya juga. Bisa jadi. Kemungkinan hal itu pasti ada. Putri sengaja bersandiwara mengalami kecelakaan biar ia bisa tinggal sama kami. Dan tiba-tiba saja ia meminta agar Rasya pulang dan menyebut namanya berulang kali. Anehnya, setelah Rasya pulang, bukannya ia berbaik dengan Rasya, namun ia malah bilang tidak suka dan tidak nyaman dengan Rasya. Ia selalu bilang kalau Rasya adalah ibu yang cerewet sekali, dan aku percaya begitu saja. Begitu banyak prasangka buruk yang kutuju untuk Rasya, dan akhirnya Rasya minggat. Dengan kepergian Rasya, Putri dan Mariana akan merasa puas. Betapa bodohnya aku percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh anak semata wayangku itu. Atau mungkin kata-katanya hanya akal-akalannya saja untuk menjauhkanku dengan Rasya. Bisa jadi begitu. Dengan kejadian ini membuatku merasa bersalah karena sudah membuat Rasya minggat untuk kedua kalinya dan pergi dari rumah kali ini. Serasa lebih parah lagi dari sebelumnya. Rasa sudah tak mau lagi dihubungi. Aku pun bertambah bodoh dengan tidak mencarinya lagi. Gimana, Dit? Apa kamu mau mengawasi anakmu itu dan memastikan Mariana diserahkan ke polisi karena kelakuannya? Bukannya apa ya, Dit? Dengan kelakuan Putri yang sudah secara diam-diam mengawasi kita, itu secara tidak langsung Mariana mengajarkan hal yang tidak baik untuk anaknya. Itu sudah tidak benar sama sekali dan bukan contoh yang baik buat anakmu nanti. Lamunanku terpecah karena omongan ibu. Iya, Bu, aku akan memastikan Putri tidak akan bisa lagi berkirim pesan pada mamanya. Dan aku pastikan akan mendapatkan di mana keberadaan Mariana. Mungkin Sally bisa bantu untuk menemui petugas kepolisian supaya bisa membantu menangkap Mariana kali ini. Pintaku, dan Sally pun setuju. Kami pun pamit dengan rencana akan mendatangi kantor polisi setempat. Setelah melakukan laporan kepada Paman Sita, Bambang, aku langsung teringat Rasya yang mungkin aja ada di kosnya temannya itu. Setengah jam setelah dari kantor polisi, kami sampai di depan kosnya Sita. Terlihat begitu ramai saat sore hari. Beberapa anak-anak kosnya sedang duduk santai di teras. Mereka tertawa bercanda sedangkan Sita nampak asik memeriksa tanamannya di halaman. Raditya, apa kabarmu? Rasya gimana? Baik ya, dia. Pertanyaan Sita tentu saja membuatku bingung. Kabarku baik. Hanya saja Rasya yang tidak tahu kabarnya gimana. Ia pergi lagi dari rumah. Sudah hampir 4 hari ini. Aku kesini baru ingin menanyakan tentang Rasya. Siapa tahu saja seperti kemarin. Ia pergi dari rumah dan tinggal di sini. Tukasku dengan pelan. Sita menggelengkan kepalanya. Ampun, Dit. Masalah kalian memangnya belum kelar juga. Padahal baru saja pulang ke rumah, malah kembali hilang lagi. Makanya kalau punya istri itu disayang, diutamakan, dihargai, dan bukannya sibuk urusi mantan istrimu saja. Kalau cinta lamamu belum selesai, ya selesaikan dulu baru buka pintu hatimu buat orang lain. Kasihan Rasya,
karena terlalu sabar dan makan hati terus. Ia harus tinggal bersama orang seperti kamu. Oh ya, selain itu yang aku tidak suka sama kamu, orang lugu seperti Rasya. Malah kamu tuduh selingkuh dengan laki-laki yang jelas mau memerkosanya. Itu tuduhan jahat sekali. Kamu ini aneh, Dit. Sita nampak menghela nafas. Terus terang ya, aku tidak setuju kalau kamu menyakiti dia terus. Kalau aku yang ada di posisinya, mungkin sudah lama laki-laki macam kamu kutinggal. Sekarang kamu kenapa tiba-tiba mencarinya? Padahal sudah lama hilang, hampir 4 hari. Merasa menyesal lagi setelah dia kembali lagi nanti. Terus kamu buat ulah lagi. Jadi laki-laki kok gak dewasa sama sekali sih? Sengit Sita. Ia lalu masuk ke dalam kosnya meninggalkan kami dengan cuek. Aku benar-benar syok dibuatnya dengan apa yang ia katakan. Ingin marah, tapi teman Rasya sangat benar sekali. Aku pusing akan mencari kemana lagi Rasya. Ia benar-benar menghilang tanpa jejak. Rasanya semua tempat sudah kucari. Aku dan Sally akhirnya memutuskan untuk jeda mencarinya ke teman-teman terdekatnya. Meski ada satu tempat yang belum kudatangi, yakni tempat ibu mertuaku. Tapi aku yakin jika Rasya tak mungkin ke sana. Tempatnya jauh, membutuhkan waktu berjam-jam, dan Rasya dalam keadaan hamil muda. Rasanya tidak akan mungkin berani bepergian ke sana sendirian. Ia selalu saja mengajakku bersama saat ke sana. Katanya ia tidak berani menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggal kami ke kampungnya. Mau saja aku menghubungi adik-adiknya, tapi biasanya adiknya jarang angkat telepon. Tahu sendiri orang kampung hanya pas malam hari baru pegang handphone. Kedua adiknya Rasya juga pasti sibuk bekerja mengikat tali untuk rumput laut. Mana sempat pegang handphone. Sebutku ketika Sally memintaku menghubungi saudara Rasya di kampung. Ya sudahlah, kalau urusan Rasya kita tunda dulu. Sekarang ini kita lebih baik fokus sama Putri. Kita harus membuat rencana, Mas. Setidaknya untuk mengumpan Putri mengatakan semuanya. Setidaknya umpan supaya Mariana keluar dulu dari tempat persembunyiannya. Saran Sally. Aku setuju. Kami berdua pulang ke rumahku dengan tujuan untuk membantu menangkap Mariana. Sesaat sampai di rumah, Putri terlihat ingin ikut kami berbincang di ruang tengah. Seperti biasa, handphone tak pernah absen di tangannya. Hanya saja aku sangat yakin jika Putri berpura-pura sedang bermain game di handphonenya. Entah kenapa, aku selalu merasa Mariana selalu lebih baik dari Rasya. Rasya bukan ibu yang baik, meski ia terlihat penurut dan bukannya pembangkang seperti Mariana. Lama-lama aku pernah juga dengan Rasya. Aku ingin mencarinya, setidaknya ingin mengucapkan kata perpisahan. Dan mungkin akan rujuk dengan mamanya Putri. Hitung-hitung demi Putri juga. Kami memulai sandiwara. Dengan cepatnya Putri merekam dan terlihat mengirimkan pesan. Aku yakin sebentar lagi Mariana pasti akan kegirangan mengetahui aku punya rencana rujuk dengannya. Hanya saja apa yang aku katakan adalah bohong belaka. Aku juga setuju, Mas. Mariana masih lebih baik. Mungkin saja apa yang ia lakukan sebelumnya hanya untuk kembali padamu. Kalian memang bisa secepatnya rujuk. Kita hanya perlu ke Rasya agar kamu bisa mengucapkan perpisahan, Mas. Tambah Sally. Putri terlihat mengulum senyum. Mungkin saja antara ia dan mamanya punya rencana akan hidup bersamaku lagi. Masalahnya perceraian terjadi karena Mariana dulu lebih memilih media sosialnya ketimbang aku. Kalau rumah tanggaku sudah di ujung tanduk, aku menyuruhnya memilih antara aku dan media sosialnya serta teman-teman zumbanya. Dan dengan lantang, ia menjawab bahwa media sosial dan teman-temannya jauh lebih penting daripada aku, suaminya. Aku tak bisa berkata-kata dan aku pun masih memberinya waktu. Bukannya introspeksi diri, malah ia terlihat semakin menantang dengan mengundang teman-teman zumbanya ke rumah, mengadakan pesta kecil-kecilan hingga larut malam. Disitulah aku pun merasa kesabaranku sudah setipis tisu yang mudah robek. Aku kembali bertanya padanya dan itu kulakukan sampai 9 kali. Jawabannya tetap sama. Malah dengan santainya, dekat dengan Dahlan yang menjadi suami ketiganya.
Dahlan yang dianggap punya pekerjaan lebih bagus dariku. Padahal sebelumnya Mariana sudah membuatku bangkrut dan nyaris masuk penjara. Saat itu hanya keluarga yang mendukungku. Hatiku hancur dan harus mengucapkan talak padanya. Dengan semua kelakuannya itu, apa aku bisa bersama dengan perempuan yang dulu membuangku, lalu tiba-tiba ingin kembali pada aku hanya karena aku sudah bekerja dan punya jabatan tinggi? Ya, kalau gitu besok pulang kerja kita cari Rasya lagi ya. Semoga saja ketemu. Hanya mau mengucapkan kata itu. Setelah itu kami akan benar-benar berpisah, kataku. Aku beberapa kali hanya menyebut berpisah, karena memang saat ini aku dan Rasya berpisah, bukan berarti kami bercerai. Setelah beberapa menit memainkan sandiwara, kami pun sepakat mengawasi Putri kembali. Mas, aku tunggu kamu setelah kamu pulang kerja di taman yang biasa tempat kita menikmati pemandangan. Aku duduk di kursi kuning yang menjadi tempat kenangan kita. Mataku membulat mendapatkan pesan dari nomor kontak tidak ku beri nama. Tapi aku tahu siapa mengirimnya. Siapa ini? Aku pura-pura bertanya. Aku orang yang masih begitu mencintaimu, Mariana. Aku tersenyum sinis melihat isi pesannya. Aku tahu Mariana pemain sandiwara terbaik, jika saja ia adalah benar-benar artis. Sayangnya bukan. Karena ia terbiasa memainkan sandiwaranya hanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Baginya uang dan kesenangan adalah nomor satu. Baiklah, aku akan ke sana dan kita akan kembali mengulang kenangan indah kita dulu. Setelah menjawab, aku mengakhiri pesan tersebut. Kutekan tombol angka di handphone lalu menghubungi Bambang. Aku senang ia menanggapi dengan cepat. Hanya 2 kali deringan ia menyambutnya. Bapak sudah terima bukti screenshot yang saya kirim? Mariana ingin ketemu sama saya di taman persis di bundaran sepulang saya kerja jam 4 sore ini. Sudah, saya akan langsung tanggapi dan memerintahkan 2 orang petugas yang akan menyamar di sana. Untuk memudahkan menangkapnya juga Robi yang menurut informasi akan bersama Mariana. Kami membutuhkan bantuan dari Anda untuk bersandiwara supaya target bisa ikut keluar juga, pinta Bambang. Aku menyetujuinya. Kami pun menutup panggilan. Rasanya tak sabar ingin bertemu Mariana secepatnya. Ingin agar ia dan kekasihnya itu segera ditangkap. Kata Pak Bambang bahwa ada kemungkinan Robi yang buron sekarang ini bersama Mariana juga, dan mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu. Itu artinya tak benar jika Rasya sedang bersama Robi sekarang ini. Ya Tuhan, aku sudah begitu kejam berprasangka dan menuduh Rasya berselingkuh dengan laki-laki itu. Bisa saja semua yang terjadi pada Rasya hingga membuatku terpisah dengannya adalah tipu muslihat Mariana, juga untuk kembali kepada aku. Pastinya untuk menguras uangku saja, sebab ia sendiri masih bersama kekasihnya. Ia pasti mau menikmati uangku bersama Robi. Kurang ajar kamu Mariana. Lihat saja nanti, aku yang akan menjebloskanmu ke penjara, gumamku dengan pelan. Pikiranku seketika kacau dihantui rasa sangat bersalah. Aku memencet tombol gawaiku menghubungi salah satu adiknya Rasya, Kinanti. Deringnya sampai selesai, sama sekali tak diangkat. Ku coba setelah beberapa menit, tetap saja tidak ada jawaban. Kerjaku sampai sore tidak fokus. Bolak-balik mengecek gawaiku dengan harapan adiknya Rasya akan menghubungiku kembali. Namun semua harapanku sia-sia. Tak sabar menunggu hingga pukul 4. Pukul 3 aku sudah menuju taman untuk melihat Mariana di tempat yang sudah kami janjikan. Begitu kau sampai di sana, aku tak langsung duduk di kursi kuning seperti yang diinginkan Mariana. Aku melihat Mariana dari kejauhan datang bersama seorang laki-laki mengenakan topi dan masker. Namun dari perawakan tubuhnya aku hafal bahwa dia adalah Robi. Ternyata benar. Benar dugaan polisi, laki-laki buron itu bersama Mariana. Terlihat mereka begitu mesra tertawa bersama
Dan sesekali Robby mencium pipi Mariana tanpa canggung. Inilah alasan Mariana ingin rujuk denganku. Dan ini sudah sesuai dugaanku. Aku masih memperhatikan mereka. Aku ingin menghampiri Mariana pada waktu pulang kerja. Dan ini masih ada beberapa menit lagi. Baru saja aku melangkah menuju ke kursi kuning. Aku keduluan dua orang pria bertubuh tinggi tegap menghampiri mereka. Dan dengan gerakan cepat langsung menangkap keduanya. Dan tangan mereka pun diborgol. Mariana yang melihatku baru datang menghampiri menatap tajam pada aku. Iya, terlihat kesal. Aku menampilkan senyum terindahku saat melihat pasang sejoli itu dimasukkan ke mobil polisi. Bambang menemuiku. Terima kasih informasi yang Anda berikan. Kami harus bergerak cepat saat mereka masih berdua. Jadi sandiwara yang saya minta tidak diperlukan lagi. Aku pun mengangguk. Baik Pak, senang sekali bisa membantu. Aku juga tidak menyangka kalau Mariana justru menyerahkan nyawanya datang ke sini bersama kekasihnya yang buron. Boleh saya bicara sebentar dengan Mariana Pak? Bambang mengangguk memberikan izinnya. Kamu kelihatan percaya diri sekali. Kalau aku mau rujuk denganmu, pasti Putri selalu melaporkan apapun yang kami lakukan. Sayang sekali akhirnya aku tahu kedokmu. Tak menyangka kamu menggunakan Putri yang masih kecil hanya untuk memenuhi kepuasan bersama laki-laki yang memang pantas jadi kekasihmu. Kalian sama-sama pasangan yang serasi. Selamat berpacaran di penjara nanti. Sebutku membuat mantan istriku itu terlihat semakin kesal. Tidak kusangka kamu pintar juga menjebakku, sahutnya dengan pelan. Ya, untuk perempuan yang terlalu pintar bersandiwara sepertimu, memang hanya begini caranya. Awalnya aku akan mengumpanmu untuk mengatakan di mana kekasihmu itu. Tapi nyatanya kamu sendiri yang memberi kesempatan pada polisi untuk menangkap kalian bersama. Aku hanya bilang terima kasih karena kamu malah meringankan tugasku membantu polisi untuk menangkap kalian bersama. Mariana menunduk, mungkin menyesali apa yang ia lakukan. Tidak. Ya benar sekali tidak. Itu tidak mungkin sampai kapanpun. Mariana akan selalu begitu dan tidak akan pernah berubah. Setelahnya Mariana juga Robby dibawa oleh polisi. Aku pulang kembali ke rumah ibuku, menyampaikan bahwa Mariana bersama Robby berhasil ditangkap sore ini. Singkatnya, berarti Kak Rasya tidak lari bersama Robby. Justru Mariana yang tetap berpacaran sama Robby. Terus apa yang dilakukan sama Kak Rasya selama ini hanya permainan mereka saja supaya memisahkan kamu dengan Kak Rasya, Mas? Berondong Sally. Aku hanya menjawab dengan hela nafas berat. Sally menggelengkan kepalanya berulang kali. Ibu yang turut mendengar berita ini pun terdiam. Ibuku mungkin juga merasa bersalah karena ia sendiri mendukungku untuk mencari istri lagi. Rahasia dianggapnya sama dengan Mariana yang tak becus jadi ibu. Semuanya terasa hambar sekarang karena banyaknya dosa kami pada Rahasia. Besok pagi-pagi sekali aku akan mencari Rahasia ke rumah ibunya. Aku jadi punya keyakinan kalau Rahasia memang di sana. Setahuku dulu ia tak pernah berani ke sana, tapi dengan rasa kecewanya sudah pasti membuatnya berani melangkah berangkat sendiri ke kampung halamannya. Kusuga rambutku dengan kasar. Aku temani ya Kak. Kita berdua saja yang pergi. Atau Putri juga ikut? Gawaiku meraung dan aku langsung mengangkatnya. Panggilan dari neneknya Putri. Aku hanya mendengarkan neneknya mengatakan bahwa ia akan menjemput Putri dan memastikan akan merawatnya. Tak lama panggilan pun terputus. Putri akan dijemput sama neneknya besok pagi. Ia bilang hanya dia saja yang merawat Putri selama mamanya Putri di penjara. Katanya Mariana tadi meminta menelpon orang tuanya untuk menitipkan anaknya. Ia memang tidak pernah rela jika Putri aku dan Rahasia yang merawatnya. Biarlah, yang penting nanti setiap minggu masih bisa menjenguknya. Terangku, kamu punya PR besar untuk membesarkan Putri. Pastikan ia tidak mewarisi sifat mamanya.
Kasihan anak sekecil itu sudah pandai drama, sama kayak mamanya. Bukan hanya satu orang yang dia rugikan, tapi semua orang susah karenanya. Pesan ibu. Aku pun mengangguk setuju. Putri adalah hasil cintaku dengan Mariana. Ia adalah darah dagingku, di mana begitu kental darahku mengalir pada darahnya. Mungkin saat Putri tahu mamanya di penjara, ia akan shock dan mungkin saja akan membenciku begitu tahu aku papanya yang justru menjebloskan mamanya ke penjara. Aku berharap suatu saat Putri akan mengerti. Aku tak mengapa disalahkan oleh anakku sendiri, karena aku juga bukan papa yang baik buat Putri. Saat aku pulang, Putri masih di dalam kamarnya. Ia menangis terseduh-seduh. Pasti neneknya sudah mengabarinya tentang mamanya. Aku menghampirinya. Ia menarik diri dariku dan menjauh. Putri, mungkin sekarang ini kamu belum mengerti dengan apa yang papa lakukan. Tapi ketahuilah bahwa apa yang papa lakukan hanya untuk melindungimu dari kejahatan yang dilakukan oleh mamamu. Kujeda napasku. Coba Putri ingat-ingat lagi. Apa pernah mamah kamu benar-benar menyayangi kamu? Mamamu sudah mengajakmu untuk memeras uang papa, yang Putri tahu bahwa kita akan kembali lagi sebagai keluarga, kan? Itu hanya kebohongan mamamu, supaya kamu mau membantunya untuk menyatukan keluarga kita kembali. Padahal mamamu hanya ingin mengambil uang papa agar dia bisa hidup dengan pacarnya, Robi. Papa menemukan mamamu dengan Robi, dan mereka merencanakan akan hal ini. Mamamu sudah terbiasa menipu yang membuatnya harus dipenjara. Papa melindungi supaya Putri tidak ikut dengan mamamu. Belum selesai kalimatku, Putri menoleh dan mulai menyeka air matanya. Ia beringsut mendekat kemudian memelukku dengan erat. Maafkan Putri ya, Pak. Putri sudah banyak berbohong sama Papa. Semua ini Mama yang menyuruh meski Putri tidak mau. Kata Mama hanya Putri yang bisa membantu untuk kita bersatu kembali antara Mama, Papa dan Putri. Putri tidak tahu kalau semua ini Mama lakukan supaya hidup bersama pacarnya itu. Mama memang tidak pernah tulus menyayangi Putri. Putri kembali tenggelam dalam kesedihannya. Aku bersyukur Putri mau mengerti keadaan yang sebenarnya. Kuputuskan untuk tidur bersamanya malam ini di dalam kamarnya, sebelum besok ia tinggal bersama neneknya. Putri melambaikan tangannya dengan cepat, dengan sangat ceria, saat ia sudah di dalam mobil bersama neneknya. Putri akan tinggal bersama-sama saudaranya, yang sejatinya anak dari hasil pernikahan Mariana dengan suami-suaminya terdahulu. Setelah Putri pergi, aku dan Sally gegas melakukan perjalanan ke kampung Rasya dengan menggunakan mobil. Selama dalam perjalanan, aku lebih banyak diam dan berpikir. Aku masih memikirkan apa yang akan aku katakan saat bertemu dengan Rasya nanti. Selang hampir 5 jam, akhirnya aku dan Sally sampai juga di kampung Rasya. Pemandangan kampung langsung terlihat saat mobilku memasuki gapura yang bertuliskan selamat datang ke Kampung Lapang, tempat di mana istriku dibesarkan. Ketika akan memasuki halamannya, aku bingung sebab sudah ada warung sembako di sana. Terlihat juga di terasnya beberapa panci yang diletakkan di atas meja panjang. Beberapa ibu-ibu juga nampak berkumpul di sana. Aku dan Sally melihat saja tanpa mau turun dari mobil. Kulihat ibunya Rasya bersama Kinanti sedang sibuk melayani pembeli. Nampaknya jualan mereka laris sekali. Tak lama keluar Erin dari dalam warung, membawakan bungkus plastik putih lalu menyerahkannya pada Kinanti. Kita tidak turun, Mas. Sapa Sally membuatku terkejut. Iya, kita parkir di sini saja. Ayo, ajakku. Kenapa Kak Rasya tidak ada, Mas? Jangan-jangan dia memang tidak ada di sini.
Langkahku terasa gontai mendengar ucapan Sally. Rasanya tidak menapak di tanah. Semuanya terjadi karena kebimbangan menghantuiku. Aku tak tahu kata-kata apa yang akan aku ucapkan kepada keluarga Rasya mengenai hilangnya Rasya. Bu, Kinan, Erin. Mereka sontak menolehku dan saling berpandangan. Aku datang ke sini mencari Rasya. Sudah beberapa hari ini ia menghilang. Aku tak tahu lagi harus mencari kemana. Aku bingung, sebutku. Bukankah kalian baru mencarinya kemarin? Baru kemarin kamu menghubungi kami berulang kali ya? Ya kan? Sebelumnya kalian kemana? Atau kamu baru sadar akan kesalahanmu? Kayaknya kamu terlambat, sebut adik bungsu Rasya, Erin, dengan santainya. Aku diam dan mengakui apa yang Erin ucapkan benar. Bukan hanya Erin, ucapan menyalahkan juga dilontarkan oleh Sita, teman akrab Rasya. Semua orang memang menyalahkanku yang terlalu bodoh dan lebih mementingkan masa laluku ketimbang masa depanku. Mas Raditya? Aku menoleh dan melihat Rasya berdiri di sana. Rasyaku terlihat lebih berisi. Wajahnya juga kelihatan lebih putih dan terawat sekali. Aku tersenyum seraya mendekati dan ingin memeluknya. Namun ia malah mundur memberi jarak padaku. Sebaiknya kita bicara di dalam. Erin, tolong jaga warung dulu ya, Dek, kata Rasya. Kami lalu masuk ke dalam rumah Rasya dan tak peduli dengan pandangan aneh ibu-ibu yang membeli sayur masak jualan mereka. Rasya mempersilahkan kami duduk di lantai yang hanya beralaskan tikar pandan seadanya. Aku kesini ingin menjemputmu pulang ke rumah. Ke rumah kita, pintaku. Rasya tersenyum. Aku tidak punya rumah di kota, Mas. Di sinilah rumahku, tempat paling ternyaman di hidupku. Aku hanya orang kampung dan tidak akan pernah pantas mendampingi kamu, Mas. Selama tinggal di sini, aku sudah memikirkan semuanya. Aku bukanlah orang yang menjadi prioritasmu. Aku pikir aku sudah menjadi istri yang baik dan terus berusaha melakukannya. Hanya saja tidak pernah cukup bagimu, Mas. Rasya menarik nafasnya. Aku juga sudah terlalu kecewa sama kamu, Mas. Uang yang sudah kukumpulkan dengan jerih payahku, namun tidak pernah sekalipun kamu kirimkan ke orang tuaku. Aku juga menemukan bukti transfer di mana kamu rutin mengirimkan uang buat mantan istrimu itu. Meski kalian sudah bercerai lama, kamu menikah denganku seperti hanya ingin menutupi cintamu dengannya yang belum selesai dengan mantan istrimu itu. Selamanya aku tidak akan pernah menjadi nomor satu di hatimu, Mas. Aku memutuskan lebih baik kita bercerai saja. Anak ini akan kurawat dan kupelihara dengan baik. Hitung-hitung aku belajar untuk menjadi ibu yang baik, karena aku tidak pernah jadi ibu yang baik bagi anakmu, Mas. Kata-kata Rasya membuat hatiku perih. Iya, kini aku menyadari semua kebodohanku. Aku menyesal, Sya. Aku minta maaf dan ku minta kamu kembali padaku. Ini semua demi calon anak kita. Rasya menggelengkan kepalanya. Keputusanku sudah bulat, dan aku tidak akan pernah menarik keputusanku kembali. Aku ikhlas kok, Mas, kita bercerai. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah kembali padamu. Mulai hari ini, kita pilih jalan masing-masing. Silakan kamu urus semua proses perceraiannya, dan aku akan siap. Terima kasih, Mas. Itulah
kata-kata terakhir yang diucapkan Rasya. Ia menyebutkannya tanpa air mata. Aku dan Sally pergi kembali ke kotaku dengan perasaan hampa. Ya mau bagaimana lagi? Ini semua memang salahku yang terlalu bodoh dalam mengambil keputusan dan mencerna omongan. Semuanya sudah terjadi. Dan kini aku tidak mendapatkan apa-apa. Semuanya hampa. Dan aku benar-benar sangat menyesal. Dan cerita pun selesai. Wah, oke, akhirnya cerita pun selesai. Dan ternyata masih 50 menit. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas ya. Menurut pandangan Mas Nara ini cerita yang cukup menarik ya. Karena banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Dan tentunya jangan lupa ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya ya, dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. And bye-bye.